Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Lapa Senja Utara, yang saya hormati rekan-rekan pengajar atau pendidik di TK Negeri Lapa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam sharing pemahaman pendidikan guru penggerak modul 1-4 yaitu budaya positif. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk sharing pemahaman pada hari ini. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, boleh? Iya, terima kasih. Dimohon untuk teman-teman berdiri. Ya, terima kasih banyak. Hari ini kita sedang membuka kegiatan ini dengan penuh semangat. Dan baiklah, untuk materi hari ini yaitu sharing pemahaman tentang budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Tidak atau setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Betul. Dengan hal positif.
Setuju atau Yang begitu? ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baiklah, untuk jawabannya sebentar kita akan tahu jawabannya. Dari topik-topik hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Untuk topik pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada disiplin. Ya. Kita sebelumnya harus mengetahui dulu apa makna kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Yang kedua, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Plato. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Antara lain, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Primary Years Program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The Seven Essential. Yang keenam, The Virtues Project. Dan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk dicapai oleh seluruh anak Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, di sini ada disiplin positif. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu disiplin positif? Di sini pengertian disiplin positif adalah bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, akan tetapi merupakan kemampuan untuk memerintah diri sendiri dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan penuh tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun. Teori kontrol. Di sini teori kontrol menekankan bahwa kita hanya bisa mengontrol diri sendiri dan tidak dapat mengontrol orang lain. Selain itu, setiap tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan. Baik teman-teman, untuk topik kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi
motivasi ini terbagi atas 3. Motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini tujuan disiplin positifnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi yang datang dari dalam diri. Di sini tindakan terhadap pelanggaran. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Coba di sini kita akan melihat kira-kira pilihannya apa. Apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Karena sudah ada kesepakatan, ya. Jika terlambat maka akan mencatat 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi karena peraturannya sudah harus memakai masker. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita melihat teori motivasi. Tadi sudah diperlihatkan bahwa teori motivasi memuat 3 hal. Yang pertama, termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Yang ketiga, termotivasi karena ingin menjadi orang yang mereka harapkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sementara penghargaan adalah bentuk pengendalian terhadap seseorang dengan sesuatu benda atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan. Keduanya hanya bersifat mengendalikan perilaku saja, bukan cara yang tepat untuk menimbulkan kesadaran diri. Jadi kira-kira bagaimana, apakah hukuman atau penghargaan bisa diterapkan di sekolah atau tidak? Hukuman bisa kalau sudah ada kesepakatan. Ada konsekuensinya kan? Tapi ternyata hukuman itu tidak boleh diterapkan di sekolah, dan penghargaan juga tidak boleh karena itu mematikan motivasi dalam diri anak. Saya diterapkan kalau ada konsekuensinya. Ya. Baik, kita lanjut. Ini topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini keyakinan itu dibutuhkan yang pertama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang kedua, seseorang akan lebih mudah tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Yang ketiga, mereka perlu mendengarkan dan mendalami keyakinan daripada mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Ya, jadi di sini ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas muncullah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh guru dan murid. Selanjutnya dari keyakinan ini muncul lingkungan positif, dan dari lingkungan muncullah budaya positif. Di sini ada dua kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana di sini yang termasuk keyakinan kelas, yang merupakan keyakinan kelas, dan mengapa? Apakah kesepakatan atau maksudnya yang berwarna hijau atau yang putih? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang muncul dari kesepakatan kelas. Kalau yang di sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Di sini kita bisa melihat contoh peraturan dan keyakinan kelas yang termasuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya, bertanggung jawab, nilainya yang termasuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Jadi misalnya murid
menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan, ya, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, jangan berlari ke kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Sini keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelasnya hormat. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Yang kedua, tekun bekerja. Setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik, diterima dan dimiliki. Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Sedangkan untuk keyakinan sekolah, ini adalah contoh, yaitu bersih, elok, ramah, sehat, indah, kreatif, luhur, unggul, dan sukses. Jadi keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk topik selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sejatinya saat itu kita sudah memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ini topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita bisa lihat posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau agresif. Ini akibatnya jika posisi guru sebagai penghukum. Murid akan merasa marah, dendam, atau bersifat agresif. Membuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah, murid seperti tertekan dan tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jika posisi guru sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab sebagai dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Di sisi posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sedangkan untuk posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan kita di awal. Jadi seorang guru itu harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi.
Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat dasarnya untuk mempraktekkan menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimat yang biasa diucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas anak. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk validasi kebutuhan, validasi tindakan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Anda dapatkan pada sharing hari ini. Yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi pemahaman ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah Anda lakukan selama mengikuti sharing ini. Akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti sharing ini? Mungkin ada salah satu teman yang bisa memberikan refleksinya tentang sesi berbagi hari ini, tentang materi pemahaman yang sudah disampaikan. Apakah keinginan kelas atau hukuman? Apakah ternyata hukuman? Baik. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang bersama Bunda Armawati. Dengan materi ini saya tahu apa itu refleksi dan apa itu hukuman dan konsekuensi. Yang saya di sini hal baru apa yang menguap makna dari yang telah akan pada seri ini. Yang saya dapatkan dari materi ini, yang perlu saya tahu di dalam sekolah ini apa itu saya mendapatkan kesempatan kelas dan hukuman atau konsensi tidak boleh dilakukan di dalam sekolah. Ya, dan semacam kita juga memberikan penghargaan kepada murid untuk memotivasi agar murid lebih giat belajar dan bersemangat. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Herlina. Ya, jadi kita sudah memberikan refleksinya tentang sesi berbagi pada hari ini, bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak efektif diberikan kepada murid. Ya.
Dan baiklah untuk kesimpulan pada sesi berbagi pemahaman pada hari ini, yaitu budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah untuk rekan semua, dengan berakhirnya sesi berbagi pemahaman pada hari ini, maka kegiatan kita pada hari ini juga telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan. Dan saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Surati Syamsi SPD, Guru TK Negeri Lapa. Saya sangat bersyukur dengan adanya sesi berbagi pada hari ini karena memberikan banyak pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif yang sangat penting dan bermanfaat untuk diterapkan di sekolah sehingga nantinya murid akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
foto dari teman.